Selamat datang di channel Jika Belajar. Kali ini kita akan masih membahas tentang HTML5, dan pembahasan pada video kali ini itu tentang semantic elements. Nah, jadi apa itu semantic elements? Jadi semantic element itu kalau di websitenya Wetri School itu dia bilang semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. Jadi artinya itu semantic semantic element ini menjelaskan tentang arti dari tag-tagnya. Jadi gimana ya? Dia itu tag yang memiliki arti dengan jelas. Jadi artinya itu tag ini untuk bagian apa, begitu maksudnya. Jadi di contohnya itu, di example-nya, di sini ada dua contoh. Yang satu itu contoh bukan yang semantic element atau non semantic elements kayak div, span. Oke. Div itu apa? Div itu ya kayak divisi begitu. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita mau bikin header dulu tuh sebelum ada semantic element, jadi kita pakai kelas atau ID. Jadi pas mau dipanggil ke CSS, kita pakainya kelas header atau enggak ID header gitu. Tapi eh, kalau tag yang non semantic element ini tidak memberikan arti apa-apa. Maksudnya apa ya? Dia itu nggak menunjukkan arti yang jelas. Jadi tidak menjelaskan tentang apa-apa tagnya itu. Cuman div, lalu dikasih header, lalu dikasih kelas header untuk menunjukkan itu header. Nah, jadi ini tagnya itu nggak menjelaskan tentang header, nggak menjelaskan tentang konten atau site atau footer. Nah, kalau di contoh yang satu lagi itu semantic element kayak form, table, artikel, atau header. Jadi di sini tuh ada tag yang namanya header. Jadi kalau kita mau buat header, yang itu apa maksudnya? Konten yang paling atas dari website kita itu header namanya ya. Kalau kita mau buat header, tinggal header, terus pas mau dipanggil di CSS juga langsung kita panggil selektornya header aja. Nggak usah pakai titik, nggak usah pakai tanda pagar kayak kita mau manggil ID atau kelas. Jadi mempermudah kita. Jadi tag header ini memiliki arti. Kan nggak mungkin kalau kita nulisnya tag header di HTML tapi ditaruhnya di footer, kan nggak mungkin. Jadi tag header itu untuk yang paling atas dari konten kita, lalu ada di tengahnya itu tag konten, main, lalu ada aside, ada beberapa tag-tag lagi, ntar kita lihat di akhir video. Lalu kalau kita pakai tag header, semantic element ini, di sini udah jelas posisinya di mana karena setiap tag itu memiliki arti. Kayak misalkan tag header untuk bagian atas, tag nav untuk navigasi, lalu ada section untuk bagian-bagiannya, lalu ada aside untuk yang di samping, artikel untuk artikel-artikel, footer untuk yang paling bawah sini. Jadi sebenarnya HTML semantic element ini sama aja, nggak ada stylenya, nggak ada efek khususnya, nggak ada. Tapi ini uh, tag yang memiliki arti. Jadi developer sama browsernya tuh udah paham kalau header ini untuk paling atas konten gitu. Lanjut, di sini ada artikel, ada site, ada details, ada caption, figur. Ini yang warna merah berarti udah pernah kita pelajarin di video-video sebelumnya. Ada footer, ada header, ada main, ada mark. Mark udah pernah juga. Ada nav, ada section, ada summary, ada time. Oke.
Terima kasih, itu pembahasan singkat tentang semantic element. Mungkin kita mulai ngoding. Untuk semantic element ini ntar kita masukin di playlist CSS dasar, karena sebenarnya HTML itu cuman kerangka dasarnya aja, nggak mungkin ada stylenya tiba-tiba. Walaupun namanya juga semantic element, dia tetap aja kerangka dasarnya doang. Jadi nggak ada yang beda kayak tag div, tag section, cuman dia memiliki arti misalkan ini bagiannya di mana, ini bagiannya di mana, header bagiannya di mana, footer bagiannya di mana, gitu aja. Jadi untuk ngodingnya ntar dilanjutin di CSS dasar, masih di channel Jika Belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika belajar, kamu pasti bisa. Terima kasih.